Kita doakan, mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang tidak zalim. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan. Karena beliau yang menanggung dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditanggung. Tanya seorang presiden, gimana rakyatmu ini? Nah, seorang gubernur, gimana rakyatmu? Seorang wali kota, seorang bupati, ditanya bagaimana rakyatmu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjelaskan, aku menjadi khalifah sekarang, jadi presiden, kata Sayyidina Umar. Kalau ada di seberang negeri di sana, ada orang yang terperosok karena jalan yang tidak baik, niscaya aku akan ditanya oleh Allah dan aku akan diazab oleh Allah karena teledorku dalam memimpin mereka, memimpin umat Rasulullah. Subscribe dan follow ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu penting ya, kita benar-benar untuk mewaspadai hak-hak orang lain. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, la yahillu lil muslimin an ya'khudha 'asa akhihi bi ghairi tayyibi nafsi minhu. Jadi tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengambil tongkat milik saudaranya tanpa ridho. Tongkat maknanya apa? Tongkat itu sesuatu yang remeh. Ini digambarkan sesuatu yang remeh yang ketika kita ambil dari saudara kita tanpa ada keridhaan, itu tidak dihalalkan. Maknanya apa? Hablum minan nas ini benar-benar dijaga. Hati-hati, Pak. Kita mengambil haknya orang, kita berurusan dengan manusia, berat ya. Berat. Jangan mau Anda berurusan dengan manusia, apalagi jadi pejabat. Jadi pejabat itu orang paling berat. Paling beratnya urusan nih pejabat. Jadi kalau pejabat dia seorang RT, dosanya satu RT itu dia tanggung. Satu RT. Kalau dia jadi RW, satu RW, dosanya orang satu RW itu dia tanggung. Tapi kalau satu RW itu dia benar-benar taat kepada Allah dan dia berlaku adil di RW-nya situ, dia akan mendapatkan pahalanya semua. Kalau dia seorang lurah, ya satu kelurahan itu. Kalau dia satu kabupaten, seorang bupati, seorang wali kota, ya satu kota. Satu kota itu maksiat, dia nanggung dosanya. Satu kota itu ibadah, dia juga nanggung, dia juga mendapatkan fadilahnya. Nah, kalau dia seorang gubernur, ya satu provinsi. Kalau seorang presiden, rakyatnya ibadah, ya beliaunya dapat fadilahnya. Kalau rakyatnya maksiat, juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya berat. Umarok itu berat untuknya wajib kita hormati. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita melihat beban seorang presiden, beban seorang gubernur di akhirat itu sudah luar biasa sekali. Berat. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuknya wajib dihormati, untuknya wajib dibantu, untuknya wajib kita doakan. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang tidak zalim. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan. Karena beliau yang menanggung dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditanggung. Tanya seorang presiden, gimana rakyatmu ini? Nah, seorang gubernur, gimana rakyatmu? Seorang wali kota, seorang bupati, ditanya bagaimana rakyatmu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjelaskan, aku menjadi khalifah sekarang ini, jadi presiden, kata Sayyidina Umar. Kalau ada di seberang negeri di sana, ada orang yang terperosok karena jalan yang tidak baik, niscaya aku akan ditanya oleh Allah dan aku akan diazab oleh Allah karena teledorku dalam memimpin mereka, memimpin umat Rasulullah. Ada jalanan lubang, kata Sayyidina Umar, tempatnya di negeri seberang. Itu ada orang kejeglong, terperosok gara-gara jalannya berlubang. Kata Sayyidina Umar, aku bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini 5 kilo lubang, berapa orang itu yang jatuh? Berapa orang itu yang jatuh, yang terperosok? Aspalnya rusak. Ini yang bertanggung jawab akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Peradilan Allah itu ada. Pemerintahnya sudah memperbaiki jalan sebaik mungkin, tapi tonasenya truk itu yang tidak mumpuni. Aspalnya sudah dibangun sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, tapi tonasenya truknya ini yang tidak mumpuni. Jadi kalau orang mau menyalahkan, ya ini saat yang tepat untuk menyalahkan pemerintah. Pemerintah ini beda dengan pemerintah yang dulu. Pemerintah yang dulu itu jalanan bagus semua, sekarang rusak semua. Itu kalau orang nggak suka itu kayak begitu. Tapi kalau orang seneng, kasihan ya pemerintah ini ya, udah buat jalan bagus-bagus dirusak sendiri sama rakyatnya, gitu kan?
Orang kan gitu. Kalau dia pas lagi seneng sama pemerintahnya, wah, lalu pemerintah ini kasihan, mengeluarkan duit banyak, memperbaiki jalan, tapi dirusak dengan rakyatnya sendiri. Tapi kalau nggak suka dengan pemerintahnya, gimana pemerintah ini? Uang dikorupsi semua. Nah, sampai aspal ini lubang semua. Orang itu berpendapat sesuai dengan seleranya sekarang ini. Mereka itu berpendapat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pikirannya masing-masing. Jadi nggak subjektif orang sekarang. Banyak yang nggak subjektif. Kalau dia lagi cocok sama orang ini, waduh dipuji-puji, wah luar biasa baiknya, setengah mati. Tapi kalau nggak suka, wah dicaci maki. Nah, di laknat ya, dikutuk-kutuk, dolim, pemerintah. Karena apa? Ya karena kepentingannya nggak terwadahi. Kalau kepentingannya terwadahi, kepentingannya hajatnya terselesaikan, hajatnya terpenuhi, wah dipuji-puji pemerintah ini. Tapi karena dia nggak sesuai dengan hatinya, nggak sesuai dengan nafsunya, ya akhirnya dicaci maki habis-habisan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita semua tidak terlibat di dalam semua itu. Keterlibatan kita hanya mendoakan, mudah-mudahan yang tidak benar diberikan hidayah, mudah-mudahan yang salah diberikan hidayah lurus lagi, mudah-mudahan mereka yang berniat jahat kepada negara ini mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan petunjuk sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, karena kalau kita doa akan kena badan kita sendiri. Kalau doa, mudah-mudahan kau hancur, wa anta kadzalik, kata malaikat, dan kau juga. Oh, mudah-mudahan anak ini, orang pejabat ini mudah-mudahan disiksa oleh Allah, wa anta kadzalik, dan kau juga. Doa yang baik-baik, karena segala macam doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seberapa sih balasannya manusia ini? Seberapa sih balasannya manusia? Nggak sebanding dengan balasan Allah nanti di akhirat. Nah, di dunia ini ibarat seseorang seperti masuk supermarket. Anda masuk supermarket, Anda bawa keranjang, keranjangnya besar, supermarket. Anda ambil apapun boleh, dipersiapkan. Mau ambil makanan, ambil minuman, ambil baju, ambil supermarket. Semuanya Anda ambil. Tapi begitu keluar, Anda akan ditagih di mana, di kasir. Begitu juga di dunia ini. Di dunia ini Anda silahkan berbuat apapun. Anda berbuat apapun silahkan Anda. Tapi ingat, peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Anda akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan Anda, atas ucapan Anda, atas tingkah laku Anda, atas prasangka Anda kepada saudara Anda. Itu semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebiji dzarrah tetap akan diadili oleh Allah. Peradilannya Allah itu bukan kau kenapa enggak kita berkedip. Kita berkedip ini tanya engkau kenapa mengedipkan mata. Kita bernafas, kenapa engkau bernafas? Itu pertanyaanmu kayak begitu, bukan kamu kenapa berbuat ini. Kamu alasan enggak kayak gitu, lebih detail lagi pertanyaannya Allah. Enggak bisa bohong karena tangan ini punya lisan. Telinga punya lisan, kaki tangan punya lisan, semua menjelaskan dengan apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian lakukan, semua akan diberi lisan oleh Allah dan bersaksi. Dan disaksikan oleh para nabi, disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh para wali, disaksikan oleh seluruh umat manusia, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang diadili itu bukan sendirian masuk ruangan, enggak. Jadi satu orang ini disaksikan dengan miliaran makhluknya Allah. Dan triliunan ciptaan Allah menyaksikan, para malaikat melihat, umat mulai zamannya Nabi Adam sampai umat terakhir. Manusia yang Allah ciptakan pertama kali Nabi Allah Adam radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, beliau punya anak cucu sampai terakhir, manusia terakhir. Nabi Allah Adam alaihi salam sampai manusia terakhir. Itu semua ngelihat kita gini. Anda pikir diadili di ruangan? Anda pikir diadili ada hakim, ada jaksa, kemudian ada jaksa pembela, jaksa penuntut, kemudian Anda duduk gini di satu ruangan? Enggak kayak gitu, disiarkan ya. Semua orang menyaksikan. Semua orang menyaksikan. Kalau Anda di dunia berbuat baik, Anda di dunia berbuat yang benar-benar Anda banggakan, Anda akan tersenyum melebar. Alhamdulillah saya berbuat baik, alhamdulillah saya ini tidak berkhianat, jujur. Tapi kalau Anda berbohong, Anda mendolimi saudara Anda membuka aib saudara Anda berlaku yang tidak baik, maka Anda pun akan malu luar biasa. Perbuatan Anda mulai di kamar mandi itu, mulai di kamar mandi sampai keluar lagi sampai tidur itu semua diperlihatkan apa yang kalian lakukan di dalam kamar mandi. Apa kalau berbuat naudzubillah di kamar mandi bisa dipermalukan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kegelapan malam nggak ada orang tahu, di dalam kamar sendirian nggak ada orang tahu, tetap Allah akan tayangkan itu. Allah akan tayangkan, ini loh yang kamu lakukan dulu.
Dengan kalau kita mau berfantasi itu seperti pakai proyektor besar, disaksikan semua orang perbuatan Anda di dalam kamar. Ya, makanya sampai dikatakan azabnya Allah itu diantaranya yang pedih adalah menunggu untuk diadili. Menunggu untuk diadili itu sudah cukup. Menunggu mau diadili itu sudah cukup untuk membalas kedolimannya orang. Saking orang itu sumpahnya, saking setengah mati sudah, setengah mati. Ya Allah, Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah. Tanpa ada pertanyaan, Allah tutup semua aib kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya arhamar rahimin.